Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Bapak Ibu terpantau di grafik ada guru yang rutin nonton channel kita tapi lupa subscribe Bapak Ibu. Jadi pastikan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Guru Abad 21, channel Guru Indonesia. Tadi Bapak Ibu baru-baru kami mendapatkan sebuah surat yang beredar terkait juknis pencairan pembayaran THR, termasuk dalam hal ini guru ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek apakah surat tersebut resmi dari Kementerian Keuangan, dan setelah kami cek ya Bapak Ibu melalui tanda tangan elektronik yang tertuang dalam surat itu, hasilnya seperti ini. Ini memang kalau kita lihat terkonfirmasi sumber filenya dari kemenkeu.go.id, satu file kemenkeu.go.id Bapak Ibu dengan nomor surat ND71PB 2026 perihal petunjuk teknis THR untuk ASN, pensiunan, dan seterusnya. Pengirimnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, ini perlu Bapak Ibu karena sebagai guru yang bijak, kita perlu melek literasi digital karena saat ini banyak surat-surat beredar itu ternyata palsu. Jadi, salah satu kelebihan tanda tangan elektronik adalah bisa kita telusuri sumbernya. Mari kita to the point ke surat yang kita maksud ini. Nah, ini Bapak Ibu, yaitu lampiran 1 dari Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan, nomornya sama tadi Bapak Ibu kita cek ya. Di bagian akhir surat ini ada tanda tangan elektronik, dan setelah kami scan memang hasilnya sama, nomor suratnya ND71PB 2026 tertanggal 4 Maret 2026. Di mana ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, ada hal menarik yang menjadi pertanyaan dari guru-guru banyak di kolom komentar channel kita. Banyak yang menanyakan apakah tahun 2026 kembali diprogramkan untuk TPG THR 100%. Nah, ini menjawab Bapak Ibu. Terjawab di sini di bagian komponen yang diberikan. Komponen yang diberikan dalam THR tahun 2026 diatur sebagai berikut. 1. PNS P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan negara, penyiaran publik, pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, dan seterusnya, diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Poin kedua Bapak Ibu, ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya tertuang ya, yaitu guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Ayat inilah yang menjadi payung hukum seperti di tahun 2024-2025 sehingga guru-guru sertifikasi ASN itu dapat tambahan 1 bulan TPG dalam THR dan gaji 13-nya. Nah, ini kembali Bapak Ibu di juknis THR keluar lagi ayat ini atau poin ini atau diktum ini yang menjelaskan terkait tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru. Ini tentu menjadi kabar baik Bapak Ibu untuk guru-guru sertifikasi terutama ASN ya. Semoga ke depan non-ASN juga mendapatkan THR. Namun untuk saat ini memang regulasinya THR dan gaji 13 itu hanya untuk ASN. Nah, ini suratnya Bapak Ibu. Di video berikutnya kita akan dalami lebih lanjut. Di video kali ini kita fokus pada poin yang banyak ditanyakan terkait TPG THR 100%. Surat ini Bapak Ibu ditandatangan secara elektronik oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Astera Primanto Bakti. Dan kami tadi nge-scan tanda tangan elektronik ini, dan memang hasilnya dokumen tersebut Bapak Ibu bersumber dari satu file Kementerian Keuangan.go.id. .go.id ini adalah domain resmi pemerintah ya. .go ini adalah .government.id. Jadi ini menjadi poin penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah surat edaran, entah itu dari daerah atau dari pusat, pemerintah pusat, perlu Bapak Ibu teliti memastikan surat itu valid. Karena sekarang banyak surat-surat yang beredar, ternyata itu adalah surat yang tidak benar. Tadi kami nge-scan dan memang hasilnya sinkron. Nah, ini terkait THR ya di tahun 2026 Bapak Ibu. Ini kami sampaikan kembali juga bahwa untuk guru-guru sertifikasi ini urgent Bapak Ibu, urgent mendesak untuk teman-teman yang sertifikasi. Jangan sampai masih ada guru-guru yang belum mengetahui
terkait agenda paling lambat 7 Maret untuk SKTP ya, persiapan SKTP di bulan Maret Bapak Ibu. Silahkan di-share informasi ini supaya teman-teman guru sertifikasi yang lain mengetahui, karena banyak yang belum mengetahui hal ini. Kalau Bapak Ibu buka info GTK, sebentar Bapak Ibu boleh cek info GTK-nya, disimak dulu informasi ini supaya dipahami secara lengkap dan komprehensif. Jadi di info GTK itu ada pemberitahuan seperti ini, pemberitahuan validasi bulan Maret. Jadi kita sudah berada di bulan Maret, otomatis kita tunggu SKTP. Ada informasi, yang terhormat operator sekolah dan Bapak Ibu guru. Jadi tujuannya OPS dan guru nih. Sehubungan dengan adanya libur hari besar keagamaan dan cuti bersama di bulan Maret ini, maka validasi data aneka tunjangan guru di bulan Maret akan dilakukan lebih awal. Untuk itu, kami harap seluruh satuan pendidikan telah melakukan sinkronisasi data sebelum tanggal 7 Maret 2026. Jadi tidak hanya terfokus pada tunjangan profesi guru Bapak Ibu, tapi validasi data aneka tunjangan. Jadi aneka ya artinya tidak hanya satu, termasuk mungkin tunjangan khusus dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sebelum tanggal 7 Maret upayakan datanya sudah difinalkan di Dapodik, kalau ada perubahan segera dirubah. Dan hal ini sinkron dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh admin DBL di saluran yang dibuat ya, bahwa paling lambat Bapak Ibu sebelum 7 Maret, kalau di sini lebih detail pukul 18.00. Rekomendasi kami upayakan paling lambat 6 Maret itu sudah dituntaskan kalau memang ada yang mau dirubah Bapak Ibu. Jangan menunggu tanggal 7-nya. Jadi kalau bisa tanggal 6 sudah difinalkan. Lebih cepat lebih baik tentunya. Nah, sambungan dari pesan yang tampil di info GTK adalah ini perlu dipahami juga. Apabila terdapat perubahan data GTK, termasuk jam mengajar, rombel, tugas tambahan, status kepegawaian, maupun data pribadi, segera lakukan pemutakhiran dan sinkronisasi secepatnya. Karena Bapak Ibu ini ada warningnya nih. Terlambat sinkronisasi berpotensi data Bapak Ibu guru terkendala pada proses validasi bulan Maret. Sebenarnya kalau lambat, otomatis cut off-nya juga akan terbaca lambat ya datanya Bapak Ibu. Lambat ditarik datanya otomatis validasi lambat validasi pasti SKTP juga lambat terbit. Dan ujungnya adalah pencairannya juga akan lambat. Jadi itu Bapak Ibu ya sejalan ya, mulai dari sinkronisasi, cut off, dan hingga realisasi pencairan. Ya, tambahan informasi dari admin DBL melalui salurannya, admin info GTK, salah satu admin info GTK, bahwa sinkronisasi itu wajib dilakukan hanya untuk sekolah yang melakukan perubahan data. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, maka tidak disarankan. Tidak disarankan untuk sinkron karena hanya akan memberatkan server. Jika Anda tidak melakukan perubahan, misalnya tidak ada perubahan data kemudian tidak mensinkron ya di bulan Maret, maka sistem otomatis akan membaca data sebelumnya. Jadi kalau tidak sinkron, tidak ada perubahan di mana, maka data yang diambil itu sama dengan di bulan Februari Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada perubahan, tidak usah diganggu-ganggu Dapodiknya. Ini yang diinformasikan oleh admin DBL. Nah, kenapa kemudian dipercepat di bulan Maret? Kita kan biasanya Januari Februari itu tanggal 15 itu cut off penarikan data, mulai tarik data itu tanggal 15 ya. Nah, kenapa kemudian Maret ini? Karena kalau kita lihat Maret ini kami tampilkan kalender Maret Bapak Ibu. Memang itu cukup banyak tanggal merah dan cuti bersamanya Bapak Ibu. Ini mulai tanggal 18, 19, 20, 23, 24 ya. Nah, sementara kalau cut off tanggal 15 maka hanya ada 16, 17 saja untuk verifikasi, validasi, dan seterusnya. Sementara setelah itu akan libur cukup panjang nih Bapak Ibu. Jadi ini inisiatif yang bagus juga kita support ya dari kementerian untuk mempercepat validasi tentunya. Jadi dimulai tanggal 7 hari Sabtu Bapak Ibu ya, paling lambat ya itu. Kemungkinan setelah itu dilakukan validasi oleh admin. Semoga dalam waktu dekat ya, pekan depan, pekan kedua Maret, semoga pekan kedua Maret sudah terbit SKTP. Kita doakan admin info GTK, admin di kementerian sehat-sehat semua, sehat walafiat sehingga lancar dalam menjalankan amanah terkait data guru di sistem. Untuk Bapak Ibu yang belum memahami, tahapannya itu ada 5 Bapak Ibu ya. Ini ada 5 tahapan yang mulai dari cut off sampai realisasi. Yang pertama itu cut off atau tarik data Bapak Ibu. Jadi data Bapak Ibu yang ada di Dapodik itu diawali oleh sinkronisasi oleh operator Dapodiknya.
Kalau sudah disinkron itu akan ditarik datanya dan tampil di info GTK pada akhirnya. Ya, data di Dapodik itu akan diverifikasi dan divalidasi apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat penerima TPG termasuk beban mengajar dan seterusnya. Nah, kalau sudah valid biasanya kan tampil di info GTK tuh hijau valid. Nah, setelah valid akan lanjut ke tahapan penerbitan SKTP Bapak Ibu. Sekarang kan tiap bulan tuh SKTP terbit. Nah, SKTP Maret kita tunggu di bulan ini. Setelah SKTP terbit, nah dari pihak Kementerian Keuangan itu melayangkan rekomendasi pencairan. Terutama untuk ASN itu kan pencairannya oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN. Jadi ada rekomendasi ke Kementerian Keuangan. Kalau non ASN itu tidak lintas kementerian karena non ASN itu disalurkan oleh Puslapdik. Kementerian Pendidikan. Puslapdik ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Setelah rekomendasi pencairan dilayangkan, baru kemudian dari pihak Kementerian Keuangan itu bisa realisasi ke rekening guru. Nah, tahapannya di situ Bapak Ibu. Sekarang kita sudah mulai masuk di tahap awal cut off atau tarik data. Ya, rekomendasi kami sekali lagi kalau bisa maksimal tanggal 6 itu sudah disinkron kalau memang ada perubahan di Dapodiknya Bapak Ibu. Kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.